Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas pelajaran matematika kelas 6, materi tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Dalam membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat, kita harus paham tentang garis bilangan terlebih dahulu. Oke, ini gambarnya garis bilangan. Seperti yang telah kita pelajari, bilangan bulat itu ada 3 macam, yaitu bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif, dan nol. Dalam membandingkan bilangan, yang harus kita pahami adalah semakin ke kanan semakin besar nilainya. Jadi bilangan bulat itu semakin ke kanan pada garis bilangan itu semakin besar nilainya. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Kan semakin ke kanan semakin besar. Begitu juga sebaliknya, semakin ke kiri semakin kecil nilainya. Perhatikan, 10, 9, 8 ini kan ke kiri, itu nilainya semakin kecil. 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Semakin ke kiri semakin kecil. Jadi yang perlu kalian pahami lagi adalah kalau ada di sebelah kanannya, kalau ada bilangan ada di sebelah kanannya sebuah bilangan yang lain, maka itu lebih besar. Kalau ada di sebelah kirinya, maka lebih kecil. Misalkan contoh ini ya, 1 ada di sebelah kanannya 0. Kanan sini kanan, kiri sini ya. Kanan kiri, jadi kanan kiri. 0 ada di sebelah kanannya. Ulangi, 1 ada di sebelah kanannya 0. Maka 1 itu lebih besar daripada 0. Contoh lain, 3 ada di sebelah kanannya 1. Maka 3 itu lebih besar daripada 1. Pokoknya kalau ada di sebelah kanannya itu lebih besar. Contoh yang di sini, negatif 1 ada di sebelah kanannya negatif 3. Maka negatif 1 lebih besar dari negatif 3. Sekarang kebalikannya, kalau ada di sebelah kirinya, maka bilangan tersebut lebih kecil. Contoh, 2 ada di sebelah kirinya 5. 2 ada di sebelah kirinya 5. Maka 2 ini lebih kecil daripada 5. Sekarang kita langsung ke contoh soal. Misalkan ada soal negatif 5 titik negatif 8 lebih besar apa lebih kecil? Lihat pada garis bilangan. Pada garis bilangan negatif 5 ada di sini, negatif 8 ada di sini. Pertanyaannya, negatif 5 ada di sebelah mananya negatif 8? Apakah di sebelah kirinya? Apakah di sebelah kanannya? Ya, betul. Negatif 5 ada di sebelah kanannya negatif 8. Jadi, negatif 5 lebih besar dari negatif 8. Terus diisi apa di sini? Diisi tanda pembanding bilangan. Tanda pembanding bilangan lebih kecil, ini lebih kecil, yang ini lebih besar. Yang atas lebih kecil, yang bawah lebih besar. Supaya
bisa diingat, atau ketika kalian lupa kasih garis aja di depannya, kasih garis begini, maka akan membentuk huruf K. Maka kalau K kecil, lebih kecil. Yang satunya kasih garis juga di depannya, jadi huruf B, maka ini lebih besar. Jadi tanda yang di sini adalah lebih besar, maka pakai yang ini, masukkan ke sini. Paham ya? Sekarang kita coba soal yang nomor 2. Negatif 7 titik-titik 2. Jawabannya adalah negatif 7 titik-titik 2. Negatif 7 ada di sebelah mananya 2? Ada di sebelah kirinya 2. Maka itu lebih kecil. Nomor 3 sekarang. Negatif 4 titik-titik 4. Negatif 4-nya di sini, 4-nya di sini. Cara bacanya dari sini ya. Negatif 4 ada di sebelah mananya 4? Oh iya, di sebelah kirinya. Maka jawabannya adalah di sebelah lebih kecil. Paham ya? Sekarang contoh soal berikutnya. Nomor D, negatif 125 titik-titik negatif 350. Kalau kita menggunakan garis bilangan, maka garis bilangannya akan panjang nanti. Jadi 125 ini 350, maka akan panjang sekali nanti dan akan menyulitkan kita dalam mengerjakan soal. Caranya gimana? Ya tidak usah pakai garis bilangan, cukup dipahami saja konsep tentang bilangan bulat. Seperti apa? Ini. Jika angkanya semakin besar, nilainya semakin kecil. Jadi angkanya semakin besar, nilainya semakin kecil. Nih contohnya nih. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan seterusnya. Angkanya akan semakin besar, tapi nilainya ini semakin kecil. Nilainya kecil nih ya, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Ini semakin ke kiri semakin kecil, meskipun angkanya semakin besar. Jadi kalau bilangan bulat negatif itu gitu. Yang berikutnya, jika angkanya semakin kecil, nilainya semakin besar. Angkanya semakin kecil, ini semakin kecil ke kanan ini kan, tapi nilainya semakin besar. Jadi berlaku kebalikan ya. Kalau bilangan negatif, semakin besar angkanya, maka semakin kecil nilainya. Semakin kecil angkanya, maka semakin besar nilainya. Oke, sekarang ini negatif 125 titik-titik negatif 350. Lebih besar apa lebih kecil? Angkanya kecil, ini angkanya lebih besar. Tapi ini bilangan bulat negatif, maka ini lebih besar. Jadi negatif 125 lebih besar dari negatif 350. Jadi jangan sampai terkecoh sama angka. Kalau bilangan bulat negatif, semakin kecil angkanya, maka itu sebetulnya semakin besar nilainya. Contoh berikutnya, negatif 634 titik-titik negatif 462. Lebih besar apa lebih kecil? Ya betul, lebih kecil ya, semakin besar angkanya maka semakin kecil. Oke ya, paham ya? Untuk kasus nomor B dan C ini, kalau ada pembanding bilangan atau bilangan yang dibandingkan satunya negatif satunya positif, meskipun tidak lihat angkanya, jawabannya sudah pasti lebih kecil yang bilangan negatif. Oke, paham ya? Kalau ada yang tidak dipahami, silahkan ditanyakan di kolom komentar, tidak apa-apa. Baik, selanjutnya adalah mengurutkan bilangan bulat. Contoh soal, urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terkecil ke yang terbesar. Cara ngerjakannya kita gunakan konsep yang tadi.
Oke, ini soalnya. Negatif 35, negatif 80, negatif 95, negatif 5, 4, 0. Ini urutannya masih acak, belum urut. Sekarang tugas kita mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Oke, kita coba kerjakan yang A. Cari yang paling kecil. Caranya gimana? Yang terkecil itu adalah bilangan negatif, angkanya yang paling besar. Oke ya, itu caranya. Cari bilangan bulat negatif yang angkanya paling besar. Itu adalah yang terkecil. Berapa? Negatif 95. Yang terkecil nomor 2, cari negatif yang lebih kecil daripada ini angkanya, negatif 80. Berikutnya, cari lagi bilangan negatif yang lebih kecil dari ini angkanya. Ya. Terus negatif 5. Terus kalau sudah ada bilangan negatif, sekarang 0. Baru bilangan positif. Paham ya? Sekarang yang B. Cari bilangan negatif yang paling besar berapa? Negatif 315. Karena ini adalah bilangan yang terkecil, meskipun angkanya paling besar. Ini adalah bilangan terkecil karena negatif 315. Berikutnya negatif lagi, negatif 125. Cari lagi bilangan negatif, negatif 54. Kalau sudah ada bilangan negatif, kita pasang bilangan positif. Yang paling kecil dulu. Mana yang paling kecil? 45. Setelah itu berapa? 78. Terus 110. Jadi ini sudah urut dari yang paling kecil ke yang paling besar. Jadi sebetulnya ini seperti kita membuat garis bilangan ya. Jadi semakin ke kanan ini semakin besar, semakin ke kiri ini semakin kecil. Jadi kalau mengurutkan bilangan bulat itu sama halnya kita meletakkan angka pada garis bilangan. Sekarang contoh soal nomor 2, kebalikannya dari yang terbesar ke yang terkecil. Angkanya ini. Kita coba jawab. Sekarang kebalikannya tadi. Kalau tadi kita nyari bilangan negatif yang paling besar, sekarang kita nyari bilangan positif yang paling besar. Berapa bilangan positif yang paling besar? Ya betul, 24. Ini kan positif yang paling besar. Terus yang lebih kecil dari 24 8. Ada lagi bilangan positif? Tidak ada. Adanya 0 ya sudah, 0. Terus sekarang bilangan negatif. Negatif 3. Terus negatif 7. Negatif 14. Dari yang paling besar ke paling kecil. Gitu ya. Soal nomor B. Cari yang paling besar positif. Berapa? Ya 74. Terus 45. Terus 36. Ada angka 0? Tidak ada. Sekarang cari bilangan negatif, angkanya yang kecil. 35, 43 dan negatif 68. Jadi itu adalah cara mengurutkan bilangan. Sering-seringlah berlatih agar semakin paham. Demikian penjelasan pada kali ini. Kalau ada yang ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu pada tombol yang berwarna merah di bawah. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.